siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Herfiano Takdir. Saya Olivia Fitriandar. Saya Sofia Wardani. Saya Muhammad Masada. Saya Lauren Ciwanda Kalista. Saya Dara Fadila. Saya Muhammad Jibril Mesapati. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Zona Pertumbuhan Sekunder pada Batang. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Olivia Fitriandar. Waktu dan tempat Definisi pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan diameter batang dan juga diameter akar bertambah menebal. Pertumbuhan sekunder ini dihasilkan oleh aktivitas mesomateral yang terdapat pada kambi vaskular dan kambi gabus. Semua tumbuhan gymnospermae berbiji terbuka dan kebanyakan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder, namun jarang terjadi pada tumbuhan monokotil. Pertumbuhan sekunder terjadi pada bagian-bagian tertentu di batang dan akar dan pertumbuhan primernya telah selesai. Walaupun demikian, dalam waktu yang bersamaan pertumbuhan primer masih tetap berlangsung pada bagian-bagian tumbuhan yang lebih muda. Hal ini terjadi karena warisan lateral yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, yakni kambium vaskular dan kambius gabus, merupakan jaringan-jaringan primer yang dihasilkan dari proses pertumbuhan primer. materi selanjutnya akan dibawakan Sofia dan Bayu. Waktu dan tempat silakan. Kambium vaskular, meristem primer prokambium menghasilkan 3 jenis jaringan primer, yaitu siloem primer, floem primer, dan kambium vaskular. Di antara ketiga jaringan primer tersebut, kambium vaskular ini merupakan satu-satunya jaringan yang bersifat meristematis, atau masih dapat menghasilkan sel-sel baru dan berdiferensiasi. Sel-sel kambium vaskular membelah menghasilkan 2 macam sel, yaitu sel kambium vaskular baru atau yang disebutkan dengan C, atau kambium inisial, dan sel yang berdiferensiasi menjadi siloem sekunder atau X, atau floem sekunder yang disebutkan dengan P. Tidak bisa keduanya sekaligus. Siloem sekunder terbentuk ke bagian dalam dari kambium vaskular, sementara floem sekunder terbentuk ke bagian luar kambium vaskular. Biasanya, kambium inisial akan lebih banyak menghasilkan siloem sekunder dibandingkan floem sekunder, sehingga sebagian besar penebalan berasal dari siloem sekunder. Oke, kita lihat gambar di sini. Siloem primer ditunjukkan oleh siloem sekunder ditunjukkan oleh bagian berwarna biru muda. Floem sekunder ditunjukkan oleh gambar yang berwarna oranye pucat. Sedangkan kambium vaskular ditunjukkan oleh bagian yang berwarna oranye pekat. Itu yang X yang warna biru, floem sekunder yang warna ungu atau yang P. Sedangkan kambium vaskular yang warna C ini. Nah, siloem sekunder terbentuk ke bagian dalam dari kambium vaskular. Jadi dia akan terbentuk bagian dalam di sini. Tadi ke bagian tengah yang ada di bagian tengahnya. Terus floem sekunder terbentuk ke bagian luar dari kambium vaskular. Jadi ini nanti akan terbentuknya ke sekarang luar. Ketiga. Seiring waktu, batang dan akar semakin menebal. Begitupun dengan diameter kambium vaskular akan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan floem sekunder dan jaringan lain di sebelah luar kambium vaskular terdesak kemudian pecah. Penyebabnya adalah jaringan-jaringan tersebut tidak lagi membelah sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kambium vaskular. Materi selanjutnya akan dibawakan Laurencia dengan Kalista. Waktu dan tempat silakan. Lingkaran tahun adalah aktivitas yang berada di antara jaringan pengangkut, yaitu siloem dan floem. Terjadi karena terdapat kambium vaskular. Nah, lingkaran tahun dari pohon dapat menunjukkan umur atau usia pohon tersebut. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan dari segi intensitas air yang biasanya disebut sebagai musim kemarau, aktivitas kambiumnya akan rendah. Maka dari itu, siloem dan floem yang terbentuk oleh aktivitas kambium akan sedikit, sehingga muncul lingkaran yang lebih gelap, menandakan pohon sedang masuk pada musim kemarau. Selanjutnya, saat pohon memasuki musim yang lebih menguntungkan dari intensitas air yang biasanya disebut musim hujan, berarti aktivitas kambium akan meningkat, begitu juga siloem dan floemnya lebih banyak. Nah, ditandai dengan lebih tebalnya aktivitas dari siloem dan floem sekunder, sehingga muncul lingkaran yang lebih terang yang menandakan bahwa pohon sedang masuk musim hujan. Ini adalah lingkaran tahun di musim hujan, dan ini lingkaran tahun di musim kemarau. Nah,
di musim hujan, kalau musim hujannya lebih panjang daripada musim kemarau, maka aktivitas kambium vaskulernya berjalan maksimal dan menghasilkan lingkar tahun yang lebih tebal. Ini lebih tebal, ini lingkaran tahunnya. Nah selanjutnya ini lingkaran tahun di musim kemarau. Nah kalau musim kemaraunya lebih panjang daripada musim hujan, biasanya itu lingkaran tahunnya lebih tipis. Lihat kan perbedaannya, yang ini lebih tebal, yang ini lebih tipis. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Kambium gabus atau velogen. Kambium gabus ini merupakan jaringan meristem yang muncul pada korteks batang paling luar dan pada lapisan perisikal paling luar di akar. Oke, di sini ada gambar velum, velogen, veloderm, sclerenchyme, phloem, kambium vaskuler, dan xilem. Jaringan primer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kambium vaskuler, ada xilem primer dan phloem primer. Kambium vaskuler ini terbelah menjadi 2. Untuk xilemnya dia akan tumbuh ke dalam, yang tumbuh itu xilem sekunder, dan untuk yang phloemnya akan tumbuh keluar, phloem sekunder. Setelah mereka menebal, epidermis di bagian luar akan hancur. Di bagian luar itu akan ada yang namanya velogen atau kambium gabus. Pada velogen ini akan tumbuh veloderm ke bagian dalam, sedangkan akan tumbuh velum ke bagian luar kambium gabus. Di bagian sini ada sclerenchyme, yaitu zat penyokong atau penguat pada batang sekunder. Tadi dijelaskan bahwa kambium gabus itu letaknya di dekat dengan lapisan epidermis belakang. Jadi dia itu yang mengganti epidermis setelah epidermis hancur. Oke. Selanjutnya untuk pembelahan sel di kambium gabus. Tadi dijelaskan bahwa pada kambium gabus terjadi pembelahan sel, untuk ke arah luar akan dihasilkan phloem dan ke arah dalam akan dihasilkan veloderm. Velum ini yaitu tersusun atas sel mati, susunan selnya rapat, menggantikan epidermis batang yang rusak. Selanjutnya ada veloderm, tersusun atas sel-sel hidup, disebut korteks sekunder, berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Stefania Vanessa, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan umur tumbuhan berdasarkan jumlah lingkar tahun? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Punyasari dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, apakah pertumbuhan sekunder hanya dapat terjadi pada batas tumbuhan? Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan dari Chelsea. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan umur tumbuhan berdasarkan jumlah lingkar tahun. Nah sebelumnya lingkar tahun adalah aktivitas yang berada di antara jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Nah bagaimana sih cara mengetahuinya? Yang pertama, di sini ada bagian tengah. Nah bagian tengah yang ini kelihatan nggak? Nah, ini tuh tidak dihitung karena bagian tengah ini bukanlah xilem maupun phloem. Nah, bagian tengah ini adalah empulur. Nah, jadi kita menghitungnya dari bagian ini. Jadi ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, didapatlah umur tumbuhan pada lingkar tahun. Jadi, umur tumbuhannya adalah 7 tahun. Mengerti? Dan saya Izin menjawab pertanyaan dari Fitri.
Tadi pertanyaannya, apakah pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada batang tumbuhan? Jawabannya adalah tidak. Selain pada batang, pertumbuhan sekunder juga bisa terjadi pada akar. Akar tumbuhannya pun nggak bisa akarnya sembarangan, hanya akar tumbuhan dikotil aja. Kenapa akar tumbuhan dikotil aja? Karena tumbuhan dikotil memiliki kambium untuk melakukan pertumbuhan sekunder. Oke, apakah ada saran dari kelompok lain untuk presentasi kami? Perkenalkan, nama saya Tifa dari kelompok 1, izin untuk memberikan apresiasi. Untuk PPT-nya itu udah cukup bagus, estetik juga, terus nyambung juga, sama penyampaiannya juga udah enak banget untuk dimasuk otak. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Anggun dan Gibran. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Kesimpulan, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan diameter batang dan juga diameter akar bertambah menebal. Pertumbuhan sekunder ini dihasilkan oleh aktivitas meristem lateral yang terdapat pada kambium vaskular dan kambium gabus. Semua tumbuhan gimnospermae berbiji terbuka dan kebanyakan tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan sekunder, namun jarang terjadi pada tumbuhan monokotil. Sel-sel kambium Sel-sel kambium vaskuler membelah menghasilkan dua macam sel, yaitu sel kambium vaskuler baru C atau kambium inisial dan sel yang kambium vaskuler berdiferensiasi menjadi xilem sekunder atau floem sekunder. Tidak bisa keduanya sekaligus. Lingkaran tahun adalah aktivitas yang berada di antara jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Terjadi karena terdapat kambium vaskuler. Lingkaran tahun dari pohon dapat menunjukkan umur atau usia pohon tersebut. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan dari segi intensitas air yang biasanya disebut sebagai musim kemarau, aktivitas kambiumnya akan rendah. Kambium gabus ini merupakan jaringan meristem yang muncul pada korteks batang paling luar dan pada lapisan perisikel paling luar di akar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.